Saudara, tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2025. Sebelum masuk ke tahun 2026, kami akan mengajak Anda untuk mengingat kembali beberapa kejadian bidang politik dan hukum di Sumatera Selatan yang kami rangkum dalam Kilas Balik tahun 2025. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menetapkan pasangan Herman Deru Ciujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan setelah Mahkamah Konstitusi RI menyatakan tidak ada gugatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan Gubernur Sumsel 27 November 2024. Ratusan kepala desa beserta perangkatnya yang tergabung dalam Forum Kades Muara Enim berunjuk rasa di kantor pemerintah Kabupaten Muara Enim terkait putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan vonis 7 hari terhadap pelaku pemukulan kepala desa Karya Nyata, Kecamatan Semendedarat, Rizal. Forum Kades Muara Enim meminta pelaku dipertemukan dan meminta maaf secara terbuka. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Deliar Marzuki beserta asisten pribadinya ditetapkan sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan oleh penyidik Pitsus Kejari Palembang. Keduanya diduga melakukan pemerasan terhadap investor dan perusahaan yang mengurus penerbitan sertifikat K3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan mencopot Mas Jidah dari Ketua KPU Ogan Ilir dan menjatuhkan sanksi kepada 4 komisioner lainnya setelah terbukti melanggar kode etik rekrutmen badan ad hoc karena meluluskan 51 anggota PPK dan PPS yang terafiliasi partai politik. Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada persidangan dengan agenda pengucapan putusan atau ketetapan menghentikan persidangan perkara 110 garing PHPU Wako Gatar 23 garing 2025 mengenai perselisihan hasil pemilu Kada Kota Palembang tahun 2024. Penghentian itu dilakukan setelah hakim menilai bahwa bukti yang diajukan pemohon tidak jelas sehingga laporan tidak dapat diterima. Tim Adiaksa Monitoring Center Kejagung RI dibantu tim Tabur Kejati berhasil menangkap buronan Kejaksaan Negeri Oku Selatan dalam kasus korupsi dana COVID-19 yang merugikan negara 1,3 miliar rupiah. Suasana sidang Pengadilan Negeri Sekayu pada Kamis 6 Februari mendadak heboh. Seorang pria berinisial IM diamankan pihak kepolisian karena kedapatan membawa benda mencurigakan yang diduga bahan peledak. Petugas menemukan sebuah tabung besi di saku celana. Ketika diperiksa, tabung tersebut berisi bubuk hitam yang dicurigai sebagai bubuk mesiu. 8 orang diamankan KPK dalam operasi tangkap tangan. 3 orang anggota DPRD Oku dari fraksi PDI Perjuangan, Hanura, dan fraksi PPP. 1 orang kontraktor, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Oku, beserta 3 orang stafnya. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 11 jam, ke-8 orang yang diamankan langsung dibawa ke Jakarta. Kodam 2 Sriwijaya terus mendalami keterlibatan oknum TNI dalam kasus penembakan yang menewaskan 3 anggota polisi di arena sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kapendam 2 Sriwijaya Kolonel Infantri Eko Syahputra di Makodam 2 Sriwijaya menegaskan Kodam 2 Sriwijaya tidak akan mentolerir dan akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar aturan. Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumsel M. Agung Anugrah menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa Fadila atau Datuk pelaku penganiayaan terhadap seorang dokter koas berinisial LH dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Mantan Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda beserta suaminya, Dedi Siprianto, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Palembang. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi dana hibah PMI dalam pengelolaan biaya pengganti pengolahan data di PMI Kota Palembang tahun 2020 sampai 2023. Mantan Wali Kota Palembang Harno Joyo memenuhi panggilan penyidik Pitsus Kejati Sumsel. Harno Joyo diperiksa sebagai saksi terkait korupsi proyek Pasar Cinde Palembang yang masuk cagar budaya.
Pangkalan Utama TNI AL Palembang berhasil menggagalkan penyeludupan benih lobster jenis pasir sebanyak 382.000 ekor, jenis mutiara sebanyak 338 ekor, dan jenis bambu 982 ekor dengan total mencapai 38 miliar rupiah. Saudara, kuartal kedua tahun 2025 diwarnai sejumlah peristiwa hukum. Di antaranya upaya Polda Sumsel menggagalkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan masyarakat dengan pengoplosan BBM secara ilegal. Kepolisian Subdit 4 Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel berhasil menangkap HW dan AJU, dua orang tersangka pengoplosan bahan bakar minyak ilegal di wilayah Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim, beserta barang bukti BBM sebanyak 16.000 liter dan 1 unit mobil kendaraan tangki turut disita oleh petugas. Kerusuhan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musirawas sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat melibatkan ratusan warga binaan yang mengamuk melakukan aksi lempar batu. Kerusuhan juga membuat sejumlah ruangan di dalam lapas mengalami kerusakan. Para perusuh juga melakukan pembakaran di areal dalam lapas. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Amzulian Rifai meminta kejadian kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti Kabupaten Musirawas dievaluasi dan investigasi secara menyeluruh. Menurutnya peristiwa itu mencerminkan adanya persoalan manajemen dan sistem pembinaan di dalam lembaga permasyarakatan. Tim tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan bersama tim Kejaksaan Agung RI berhasil menangkap buronan Kejari Musi Banyuasin, Yuli Efrina, tersangka kasus penyalahgunaan dana kur Bank BRI unit Sekayu tahun 2022 hingga 2023, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 807 juta rupiah. Kepolisian dari Unit 1 Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap seorang kurir saat mengambil barang haram narkoba jenis sabu sebanyak 11 kg yang tersimpan dalam tas di sebuah warung makan yang berlokasi di Jalan Sukabangun 2, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Petugas Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang menggagalkan upaya penyeludupan 63.000 ekor lebih baby lobster senilai 180 miliar rupiah yang akan diseludupkan ke Jambi oleh SS dan MH di kawasan Simpang Nilakandi, Kecamatan Kertapati, Palembang. Mantan Wali Kota Palembang Harnojoyo memenuhi panggilan penyidik Pitsus Kejati Sumsel sebagai saksi dugaan kasus proyek Pasar Cinde Palembang. Kepada awak media, Harnojoyo mengaku dimintai keterangan mengenai bangunan cagar budaya Pasar Cinde yang sebelumnya telah dijelaskan kepada pihak penyidik. Unit Pidana Khusus Polres Pali membekuk pelaku illegal tapping atau pencurian minyak milik PT Pertamina yang berlokasi di Desa Benuang, Talang Ubi, Pali. Pelaku menjebol pipa PT Pertamina dan mengalirkan minyak mentah ke tangki dan drum menggunakan selang sepanjang 300 meter menggunakan mesin pompa. Tim penyidik pidana khusus Kejati Sumsel menetapkan mantan Wali Kota Palembang periode 2018 sampai 2023 Harnojoyo sebagai tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pembangunan revitalisasi Pasar Cinde, Palembang. Kepolisian Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil menangkap 3 tersangka pelaku penawaran jasa konten pornografi melalui media sosial di kawasan Gandus, Palembang. Dalam pemeriksaan polisi diketahui 2 diantaranya pelaku merupakan ayah dan anak. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kelas 1A Palembang menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada terdakwa Deliar Marzuki, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan dalam kasus tindak pidana korupsi gratifikasi dan pemerasan
dalam penerbitan surat keterangan layak K3. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan proyek revitalisasi Pasar Cinde, mantan Gubernur Sumatera Selatan AN kembali diperiksa terkait aliran dana yang kemungkinan diterimanya dalam kasus tersebut. Kejari Lahad mengamankan 20 kepala desa, seorang ASN di kantor Camat Pagar Gunung, Kabupaten Lahad, dan seorang ketua Forum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Abdesi, ketika sedang rapat koordinasi HUT ke-80 RI dan menyita uang tunai sebesar 65 juta rupiah yang diduga uang dana desa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita uang sebesar 506 miliar rupiah lebih dari kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit yang diberikan salah satu bank plat merah ke PT Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT Sri Anda Lestari, dengan estimasi kerugian negara sekitar 1,3 triliun rupiah. Pengadilan Militer 104 Palembang menjatuhkan hukuman mati dan memecat Kopda Basarsyah dari Dinas Militer karena terbukti secara sah menghilangkan 3 nyawa polisi yang sedang memberantas perjudian. Sementara terdakwa Peltu Yun Heri Lubis divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan dipecat dari Dinas Militer. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Gria Agung Palembang berlangsung hikmat. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru bertugas sebagai inspektur upacara yang dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, Ketua dan Wakil Ketua PKK, para veteran pejabat Forkopimda, OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Kepala Stasiun TVRI Sumsel, serta keluarga Paskibraka. Mengawali kuartal terakhir tahun 2025, sejumlah aksi demonstrasi dan pengerusakan terjadi di wilayah Polda Sumatera Selatan. Beberapa orang terduga pelaku ditangkap. Polda Sumsel menetapkan 11 tersangka dalam kasus pengerusakan kantor DPRD dan kantor Ditlantas pada Minggu tanggal 31 Agustus dini hari lalu. Ke-11 tersangka melakukan pengerusakan usai balap liar. Satuan Reskrim Polres Oku menangkap Supriyadi, otak pengerusakan fasilitas kantor DPRD Oku ketika melakukan demonstrasi 1 September lalu. Selain itu, polisi juga mengamankan 1 orang admin 3 grup koordinasi untuk melakukan tindakan anarkis saat pelaksanaan demo. Penahanan mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI, Prasetyo Budi Cahyono, dipindahkan dari Rutan Salemba, Jakarta ke Rutan Pak Jo, Palembang untuk penyidikan perkara dugaan korupsi pada proyek LRT Sumsel. Prasetyo Budi Cahyono diduga melakukan persekongkolan dalam proyek LRT Sumsel dan menerima aliran dana dari 4 orang terdakwa. Tim penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang menetapkan 4 penyusup, yaitu FR A 21 tahun, FA 15 tahun, FSJ 16 tahun, dan MA 16 tahun yang membawa bom molotov guna memancing kericuan pada saat demonstrasi ribuan mahasiswa berlangsung. Warga Kampung Tunanetra di Jalan Seduduk Putih, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang, menolak rencana pemerintah Kota Palembang yang akan membangun rumah susun sewa di wilayahnya. Penolakan muncul karena warga, terutama penyandang disabilitas tunanetra, khawatir kesulitan untuk beradaptasi. Rencana pertambangan batubara di wilayah Desa Benuang dan Beruge Darat, Kabupaten Pali mendapat penolakan warga desa karena belum ada kesepakatan bersama perusahaan dengan masyarakat.
4 mantan pejabat Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir yang terjerat dugaan korupsi tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada tahun anggaran 2022 dituntut JPU 2 tahun 6 bulan penjara. Akibat ulah keempatnya, negara dirugikan sebesar 1 miliar rupiah lebih. Bobby Asia, warga Jalan Bumi Manti 4, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, nekat menjadi jaksa gadungan dengan melati 2 atau golongan 4A, mengaku berdinas di Kejagung RI bidang intelijen. Pelaku yang merupakan seorang ASN di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPPKB, Bandar Lampung, nekat melakukan hal ini demi uang. 499 orang komponen cadangan matra darat dikukuhkan dalam upacara penetapan yang dipimpin langsung oleh Kabacatnas Kemhan Republik Indonesia Letjen TNI Gabriel Lema. Pembentukan Komcat ini sebagai upaya penyempurnaan sistem pertahanan NKRI. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak secara resmi menutup program TNI Manunggal membangun desa ke-126 tahun 2025 di lingkungan Kodim 0404 Muara Enim, Korem 044 Gapo, Kodam 2 Sriwijaya. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan melalui TMMD pihaknya bersinergi dengan pemerintah daerah membangun sarana fisik sekaligus menumbuhkan nilai bela negara dan kegotong royongan. Ribuan guru swasta yang tergabung dalam organisasi Guru Merdeka Profesional atau GMPro menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Musi Banyuasin, meminta agar pemerintah memperhatikan nasib tenaga pendidik swasta dengan membuka kembali kesempatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK bagi guru sekolah swasta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Palembang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan dan denda 50 juta rupiah kepada 4 mantan pejabat Dispora Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keempat terdakwa terjerat dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran tahun 2022 yang menimbulkan kerugian negara sebesar 1 miliar 103 juta rupiah lebih. Mantan Gubernur Sumatera Selatan AN kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan eksepsi melalui kuasa hukum Titis Rahmawati. AN menilai dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus dugaan korupsi revitalisasi Pasar Cinde tidak cermat, cacat formil, dan tidak lengkap. HA, salah seorang tokoh masyarakat Palembang, menjalani sidang perdana kasus korupsi pengadaan lahan tol Betung Jambi dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum Kejari Musi Banyuasin. Dari amar dakwaan tersangka dijerat dengan undang-undang korupsi. Jaksa penuntut umum Kejati Sumsel meminta majelis hakim menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa AN, mantan Gubernur Sumsel dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Cinde. Jaksa penuntut umum tetap pada dakwaannya dan meminta majelis hakim melanjutkan perkara ini ke tahap pembuktian di persidangan. Saudara, demikian sejumlah peristiwa yang terjadi sepanjang tahun 2025. Semoga dapat kita jadikan pengingat untuk melangkah lebih baik di tahun 2026. Saya Balkis Hijrah, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menantikan tahun baru 2026. Semoga harapan baru untuk kehidupan lebih baik dapat terwujud. Sampai jumpa.